Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan atas berkat dan penyertaan yang masih Kau berikan kepada kami hingga saat ini, sehingga kemudian kami dapat berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan ibadah pertanggihan pada malam hari ini. Meskipun kami melakukannya tidak seperti biasa ya Tuhan, yaitu dengan ibadah di rumah masing-masing, kami yakin dan percaya Tuhan, berkat-Mu masih ada dan berkat-Mu tetap mengalir bagi kami. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu lah yang kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kemudian kami dapat melakukan firman-Mu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan melalui perantaraan Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kehendak-Mu lah yang terjadi. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini, dalam ibadah pertanggihan kita pada hari ini, kita dibekali oleh firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 37 ayat 23 sampai dengan 30. Kejadian 37 ayat 23 sampai 30. Beginilah firman Tuhan. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar Laban dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?" Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kebencian adalah penghalang bagi rasa kasih untuk muncul dalam diri kita. Ketika rasa benci telah kuasai hati pikiran kita sepenuhnya, maka kasih yang ada dalam diri kita tidak akan tampak dan tidak akan timbul. Sehingga kemudian tindakan-tindakan yang jahatlah yang akan keluar sebagai buah daripada rasa benci tadi. Tidak akan ada kebaikan-kebaikan yang muncul ketika memang rasa benci sudah kuasai sepenuhnya. Begitu juga lah yang kita lihat pada beberapa kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus kriminalitas yang terjadi. Ketika kita bertanya kepada mereka, "Kenapa engkau melakukan hal itu?" Mereka akan merespon, "Karena aku benci dengan mereka, karena aku benci dengan dia, karena aku benci akan sesuatu, sehingga aku emosi dan lakukan hal itu." Lihat bagaimana ketika rasa benci
telah kuasai seseorang sepenuhnya, maka tindakan yang buruk adalah buah dari rasa benci tersebut. Begitu juga lah yang terjadi dalam teks kita pada malam hari ini. Bagaimana saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf, sehingga melakukan tindakan-tindakan yang buruk, tindakan-tindakan yang jahat kepada Yusuf. Mereka pun kemudian menjual Yusuf. Bahkan sebelumnya, pada awalnya, mereka berniat untuk membunuh Yusuf. Sungguh hal yang tidak terbayangkan apabila kemudian telah muncul rasa benci tersebut. Tetapi perlu kita garis bawahi, ketika rasa benci ataupun tindakan terjadi, tentu ada faktor, tentu ada alasan di baliknya kenapa hal tersebut terjadi. Kalau kita lihat kembali pada teks ini, kalau kita lihat pada awalnya, apa sebenarnya faktornya? Apa sebenarnya alasan sehingga rasa benci saudara-saudara Yusuf muncul? Jawabannya adalah ketidakadilan dalam keluarga. Ketidakadilan dalam keluarga. Ketidakadilan yang dilakukan oleh Yakub sang ayah. Bagaimana Yakub menjadi pilih kasih, menjadi lebih sayang, lebih kasih kepada Yusuf dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Pada ayat 3 dengan jelas dikatakan bahwa Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya. Dan bahkan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Lihat bagaimana perlakuan Yakub sangat tidak adil. Ia membuatkan jubah kepada Yusuf tetapi tidak dengan saudara-saudaranya. Sehingga muncullah rasa benci itu, muncullah rasa cemburu itu dalam diri saudara-saudara Yusuf. Sehingga kemudian mereka mempunyai rencana yang buruk. Sehingga kita lihat pada ayat 23, bagaimana ketika Yusuf baru sampai bertemu dengan saudaranya, hal yang pertama yang dilakukan oleh saudara Yusuf adalah bukan langsung membunuhnya, tetapi menghancurkan, menanggalkan jubah Yusuf. Jubah yang pada awalnya menjadi awal mula dari kecemburuan, dari rasa benci tersebut. Ia tanggalkan jubah Yusuf sebagai pertanda bahwa aku benci akan jubah itu. Kita lihat bagaimana rasa benci itu telah berlarut-larut hidup dalam hati dan pikiran saudara-saudara Yusuf. Maka dari itu Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, khususnya bagi orang tua kami pada ibadah pertanggihan saat ini, marilah berlaku adil kepada setiap anggota keluarga, khususnya mungkin kepada anak-anak kita. Jangan kemudian ketika memang kita melihat ada anak kita yang satu lebih berpotensi, lebih aktif, lebih cekatan dibandingkan dengan anak satunya lagi yang lebih cenderung pemurung, lebih cenderung pendiam, tidak aktif, kita memberikan perhatian khusus kepada anak yang satu dibandingkan anak yang lain. Dan kita merasa itu baik-baik saja, bukan. Pada saat kita melakukan itu dan kita merasa keluarga kita baik-baik saja, pada saat itu keluarga kita tidak baik-baik saja. Jangan kita tumbuhkan perasaan-perasaan benci dari anggota keluarga yang satu kepada anggota keluarga yang lain karena kita. Maka berlakulah adil sebagai orang tua kepada anak-anak kita, sehingga kemudian terjadilah harmonisasi di dalam keluarga itu sendiri, sehingga terjadilah kerukunan yang tampak dalam keluarga itu sendiri. Selain itu Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, ketika kita membaca teks ini, pasti kita berpikiran bahwa kesalahan sepenuhnya berasal pada orang tua, yaitu pada si Yakub. Bukan. Ada juga masalah yang terjadi terhadap saudara-saudara Yusuf. Apa itu? Saudara-saudara Yusuf tidak hormati, tidak hargai Yusuf sebagai saudaranya. Kita lihat dalam ayat 3 tadi ketika Yakub memperlakukan spesial Yusuf,
Dan pada ayat keempat, apa yang mereka lakukan? Mereka langsung tidak bersikap ramah. Mereka tidak senang dengan prestasi. Mereka tidak senang dengan capaian yang dicapai oleh Yusuf. Mereka benci akan hal itu. Karena mereka tidak hargai Yusuf. Tetapi tidak sepenuhnya mereka begitu. Tetap kok ada rasa kasih yang muncul, yang lebih dominan dalam diri saudara-saudara mereka. Dan itu terlihat dalam diri si Ruben. Bagaimana si Ruben tidak ingin membunuh Yusuf, sehingga dia merencanakan, janganlah kita bunuh si Yusuf itu. Kita masukkan aja lah dia ke sumur. Padahal itu ada niat si Ruben untuk menyelamatkan dan membebaskan Yusuf kelak nantinya. Kita lihat bagaimana si Ruben telah berusaha menghargai, telah berusaha menghormati Yusuf sebagai saudara-saudaranya, sehingga adalah rasa kasih yang timbul dan bukan rasa benci yang mendominasi dirinya. Begitu juga dengan Yehuda. Dikatakan bahwa kita jual sajalah dia, tapi jangan kita apa-apakan dia, karena dia adalah saudara kita, darah daging kita. Kita lihat, tidak sepenuhnya saudara-saudara Yusuf itu membenci Yusuf. Ada kok beberapa saudara-saudara tersebut yang lebih didominasi oleh rasa kasih, tetapi memang dominan. Beberapa saudara Yusuf itu didominasi oleh rasa benci. Selain itu, Yusuf kita lihat juga orang yang menghargai dan menghormati saudara-saudaranya. Ketika Yusuf disuruh oleh ayahnya si Yakub, Yusuf, kau lihatlah dulu saudaramu di sana, mereka sedang menggembalakan. Yusuf langsung mematuhi. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, jarak dari rumah Yusuf ke tempat saudaranya menggembalakan itu lebih dari 100 km. Bagaimana jarak yang panjang itu yang harus dilalui Yusuf? Yusuf bisa saja malas karena dia tidak dihargai. Nggak mau aku, kata Yusuf. Dan mungkin bisa saja si Yakub mengiyakan karena Yusuf merupakan anak kesayangannya. Tetapi dia tidak lakukan itu. Dia tetap pergi dengan jarak yang sejauh itu untuk menjumpai saudara-saudaranya. Karena apa? Karena dia hargai dan dia hormati abang-abangnya, dihormati saudara-saudaranya. Maka dari itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau yang pertama tadi adalah suatu ajakan kepada orang tua, maka pada yang kedua ini ajakan lebih mengarah kepada anak-anak, kepada kita, untuk saling, untuk kita diajak menghargai, menghormati saudara kita satu sama lain. Ketika kita sebagai adik, marilah kita hargai abang kita, kakak kita. Ketika kita sebagai kakak, sebagai abang, marilah kita hargai adik kita. Mari saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, sehingga terciptalah kerukunan dalam keluarga itu. Sehingga kemudian pun apabila orang tua berlaku tidak adil, tetapi rasa saling hormat, rasa saling hargai tetap ada dalam diri kita, maka rasa-rasa benci tidak akan mendominasi kita. Maka mari kita mulai untuk saling menghargai dan saling menghormati sebagai sesama saudara. Sehingga kemudian terciptalah kerukunan, terciptalah harmonisasi dalam keluarga itu. Kemudian Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, saudara-saudara Yusuf menjadi benci kepada Yusuf karena mereka juga tidak suka akan kesuksesan dari Yusuf. Kita lihat dalam teks ini bagaimana ketika Yusuf bermimpi dan dia mengatakan bahwa suatu saat kelak nanti saudara-saudaranya akan tunduk kepada dia, itu menjadi puncak klimaks dari kebencian saudara-saudara Yusuf. Mereka tidak suka Yusuf lebih tinggi dari mereka. Mereka tidak suka Yusuf lebih sukses dari mereka, sehingga mereka merencanakan hal jahat yang tadi. Kita lihat bagaimana saudara-saudara Yusuf, saudaranya sendiri, tidak senang dengan kesuksesan si Yusuf sebagai saudaranya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, kerap sekali, acap kali kita menjadi orang yang senang melihat orang susah, dan susah untuk melihat orang lain senang. Itu realitas kehidupan yang harus kita pahami. Saya yakin kita semua pernah berada pada momen dan titik itu. Apakah itu baik? Saya katakan tidak. Karena banyak sekali dari antara kita
Ketika melihat orang lain memperoleh rezeki, memperoleh berkat, langsung dicibir di belakang. Yang apanya itu? Yang karena adanya apa-apanya itu. Banyak sekali perkataan-perkataan, banyak sekali perkataan-perkataan. Tatkala kita melihat orang lain sukses daripada kita, ingat, kesuksesan orang lain ialah buah berkat daripada Tuhan. Maka ketika engkau menghakimi, ketika engkau berpikir buruk terhadap berkat orang lain, maka pada titik itu juga kau telah menghakimi, kau telah berpikir buruk terhadap Tuhanmu sendiri. Marilah kita bersyukur juga atas apa yang dicapai oleh orang lain. Maka ketika saat itu juga berkat Tuhan juga dapat, yang akan hadir bagimu dapat engkau syukuri. Marilah kita saling support di dalam lingkungan kita, untuk saling berpikir bahwa berkat Tuhan itu mengalir bukan hanya kepadaku, bukan hanya kepadamu. Jikalau memang dia terlebih dahulu memperoleh berkat, mari kita syukuri itu. Niscaya Tuhan akan mengikutimu dan memberikan berkat bagimu selalu. Lihat pada Yusuf, ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya, berkat Tuhan ikut kepada dia. Dia bahkan menjadi orang yang besar di Mesir. Bagaimana dengan saudara-saudaranya? Mereka menderita kelaparan, bahkan mereka harus menjumpai Yusuf untuk menjemput berkat yang ada dari Yusuf. Seperti itu. Maka dari itu marilah bersikap saling hormat, bersikap saling menghargai, dan jangan iri serta cemburu terhadap kesuksesan orang lain. Sehingga engkau juga dalam kehidupan sosialmu, sehingga kita juga dalam kehidupan bermasyarakat kita dapat lebih baik, dapat saling menghargai, sehingga terciptalah kembali keharmonisasian dan kerukunan. Tapi marilah kita mulai terlebih dahulu dari keluarga kita, untuk bersikap adil, untuk saling menghargai, dan tidak cemburu atau iri terhadap kesuksesan orang lain. Karena damai dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus sertai hati kita, pikiran kita, agar kasihlah yang mendominasi diri kita, bukan rasa benci. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bagaimana kami diajarkan untuk menekankan rasa kasih kami, sehingga kemudian rasa benci tidak kuasai hati pikiran kami ya Tuhan. Bantu kami untuk bersikap adil, bantu kami untuk saling menghargai, dan bantu kami ya Tuhan untuk juga tidak iri serta cemburu terhadap kesuksesan orang lain. Agar kemudian ya Tuhan kami dapat rukun dalam keluarga dan juga rukun dalam kehidupan sosial kami. Engkau yang jaga dan sertai kami ya Tuhan di dalam segala aktivitas kehidupan kami. Kepada setiap pergumulan yang mungkin saja kami hadapi saat ini ya Tuhan, kami serahkan kepadamu, kiranya Engkaulah yang bantu kami untuk mengatasi setiap pergumulan permasalahan kehidupan kami, sehingga kami dapat melewatinya dengan baik ya Tuhan. Jagai, lindungi kami Tuhan senantiasa. Ampunkan juga lah Bapa segala dosa dan perbuatan kesalahan kami ya Tuhan. Dan tetaplah ajarkan kami untuk tetap setia dan hidup dalam firman. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan melalui perantaraan Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, kehendak-Mu lah yang terjadi. Amin.